Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca buku dengan judul Dahlan Iskan Juga Manusia. Sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan karya Ibu Siti Nasiah. Pada kesempatan kali ini yang akan saya baca adalah pada bab 12 atau jilid 12 dengan judul Dapat Hadiah Double. Rupanya Pak Bos tahu jika aku ngambek. Suatu malam Jainal memberiku sebungkus lontong pecel made in lapangan Karah plus 2 bungkus rempeyek kacang dalam bungkus plastik. Tentu aku bertanya-tanya karena aku tidak memesannya. Dari Pak Bos, diajak makan bersama di depan TV tuh sudah ditunggu, kata Jainal seraya menyorongkan makanan kegemaranku. Sebenarnya aku malas ikut makan bersama. Takut dikasih tugas mencari mobil lagi. Makanya sejak kejadian pencarian mobil ketiga kutemukan, aku berusaha cepat-cepat keluar kantor jika sudah rampung pekerjaanku. Tujuanku adalah menghilang dari pandangan Pak Bos, menghindari perintah baru, menghindari dari tugas yang bukan job deskku. Namun karena yang datang kemudian Pak Solihin sambil mengemil rempeyek, aku pun terpaksa manut. Apalagi Pak Hin berkata agak menghibur. Iku lota awakmu diceluk Pak Bos, arek kok endel. Kabeh ngenteni awakmu tok iki lho. Gak mangan-mangan laan. Itu lota dipanggil Pak Bos. Anak kok centil, semua menunggu kamu, semua tidak makan. Kata Pak Hin yang khusus menghampiriku di meja kerjaku. Kubereskan komputerku dengan gaya santai. Sengaja ku lama-lamakan, maksudku untuk membalas perlakuan Pak Bos. Karena aku tahu Pak Bos paling tidak suka kerja keong atau kerja lambat. Sampai berjalan pun harus cepat. Seperti langkahnya yang kayak binatang kaki 1000, maunya semua seperti kilat. Tidak diduga begitu sampai, Pak Bos bertepuk tangan sambil berkata keras. Akhirnya Ita bisa ngambek juga katanya. Mata Pak Bos terus menatap ke wajahku yang memang terlihat dongkol. Diperlakukan seperti itu, aku jadi malu. Apalagi Pak Bos beringsut memberiku tempat duduk di sampingnya. Tepuk tangan makin riuh karena diikuti teman-teman wartawan lainnya. Sejak itu budaya tepuk tangan juga menggejala di Jawa Pos sampai sekarang. Setiap ada tamu yang datang, setiap ada yang aneh, tepuk tangan dilakukan secara serentak sambil tentu saja sorak-sorai. Setelah reda, Pak Bos mengajak makan bareng-bareng dengan makanan yang dibeli dari uang pribadinya. Duduknya membentuk lingkaran seperti selamatan di kampung. Dan begitu Pak Bos memberi aba-aba, makan! Semua yang hadir mulai makan bersama dengan riangnya. Seperti lomba makan kerupuk setiap perayaan Agustusan. Karena kelaparan, sebungkus lontong pecel disikat dalam waktu hitungan menit saja. Di sela-sela itu, Pak Bos mengatakan bahwa Jawa Pos berencana membangun gedung Graha Pena atau GP di Jalan Ahmad Yani. Dengan rinci, Pak Bos menceritakan jika GP nanti dibangun dengan 21 lantai. Jawa Pos menempati 2 lantai sekaligus, lantai 4 dan lantai 5. Lantai 4 untuk ruang redaksi, sedangkan lantai 5 khusus dipakai manajemen, marketing, iklan, dan sejenisnya. Dan yang membuatku bangga ternyata Pak Bos memilihku jadi orang pertama yang akan diajak meninjau pembangunan GP malam itu juga. Ini hadiah bagi Ita. Biar habis gondoknya, katanya setelah mengolok-olok. Aku jadi tersipu malu, ketahuan kalau aku memang dongkol.
Sebelum merampung makan, Pak Bos berkata bahwa tugas mencari mobil adalah salah satu tes IQ. Bagaimana caranya memecahkan sebuah persoalan, khususnya jika menghadapi sebuah kasus dalam sebuah pemberitaan. Katanya, insting, feeling, intuisi, penalaran, dan spekulasi, serta ketajaman daya endus wartawan harus dilakukan jika ingin jadi wartawan profesional. Untuk ke arah itu dibutuhkan wartawan pejuang. Kepintaran saja tidak cukup, kata Pak Bos. Kecerdasan otak, kepekaan mengolah data, dan ketelatenan memburu berita harus dibutuhkan. Utamanya dalam mengungkap kasus besar. Seorang wartawan Jawa Pos, lanjut Pak Bos, tidak boleh mengandalkan informasi dari polisi. Justru polisi atau petugaslah yang harus mengikuti pemberitaan Jawa Pos untuk melengkapi datanya dalam mengungkap sebuah kasus. Dan Anda, Ita, punya modal kuat untuk itu, kata Pak Bos memujiku di depan teman-teman. Belum sempat aku tersenyum, buru-buru Pak Bos berkata lagi, modal itu saja tidak cukup, segera selesaikan kuliah Anda. Malulah dengan teman-teman yang sudah sarjana itu, tambah Pak Bos sambil menuding hampir sebagian besar wartawan Jawa Pos yang berstatus S1 dengan IPK sangat tinggi itu. Setelah itu Pak Bos bergegas membuang sampah pembungkus makanan. Aku pun hanya bisa mengangguk sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Tiwas ae seneng, ucapku dalam hati. Seiring dengan itu perasaan dongkol ngambek musnah seketika. Setelah itu aku bergegas mengikuti langkah Pak Bos ke parkiran mobil untuk meninjau ke Jalan Ahmad Yani, melihat pembangunan gedung Geraha Pena yang baru saja dilangsungkan peletakan batu pertama. Demikian tadi salah satu kisah dengan judul Dapat Hadiah Double dalam buku Dahlan Iskan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan, karya Ibu Siti Nasiah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.